Nah, coba suara kata. Cek, mikrofon cek, 1. Iya, baik lagi bersama Studio Pak Caroso. Hari ini kita mau coba Hari cek sound. Jumat tanggal 20. 19 ini. Tanggal 20. 20. Ini. Astaga. Oke. Saya coba intro opening podcast. Saya tidak tahu. Oke, balik lagi bersama saya Lampu Rio dan di sebelah kiri saya ada Randi. Randi asal dari mana, Randi? Dari lu. Dari Luwuk. Langsung saja, Bro. Ceritakan bagaimana sehingga kau bisa sampai di Bekasi. Sebenarnya itu niat ke Jakarta itu sudah lama. Oh, Dari kemarin di Bali juga mau ke Jakarta, cuma iya. tidak sempat karena COVID kan. Jadi balik sudah ke kampung halaman. Iya. Di kampung halaman kumpul duit. Ya udah, akhirnya bisa berangkat ke Jakarta. Mantap. Ini random atau ada kau punya misi sendiri, kau punya cita-cita yang hanya bisa mungkin jadi alasan, oh di sana bagus, di Jakarta. Oh iya, karena sudah barang tentu ya, Jakarta itu ibu kota Indonesia kan. Iya. Jadi saya punya pikiran sebelum benar-benar pindah, karena ada isu kemarin kan mau pindah ibu kota kan. Iya. Nah, baiknya saya merasakan dulu bagaimana atmosfer di. Tapi kau sudah pernah ke sini? Belum, baru ini. Baru ini? Oh, aman sudah berarti. Ini sama-sama berproses orang di sini tuh. Iya, cari-cari pengalaman. Itu dia. Karena kalau apa kamu bilang tadi? Lanjut. karena itu Sambil Maroko. hidup ini ya mengoleksi pengalaman saja. Beh. Mengoleksi Ya, catat pengalaman. itu guys. Mengoleksi pengalaman. Betul juga. Dari situ kita belajar toh. Dari situ kita bisa belajar. Iya. Dari pengalaman itu kita belajar, oh tentang hal ini, cara menanganinya, menanggapinya seperti ini. Tapi yang penting harus dicoba dulu. Harus coba dulu. Iya. Karena dia pengalaman ya, koleksinya itu ya kita harus terjun langsung. Ya bisa kalau cuma nonton di TV, Iya betul. kurang ini lah. Jadi apa yang sudah kau rasakan selama kau sudah beberapa bulan di sini? Sudah hampir 4 bulan di sini ya. 3 bulan lebih. Semenjak Juni kemarin tanggal 21 kan saya tiba. Oh iya betul. Bertepatan itu hari ulang tahun Jakarta juga yang ke 500 sekian. Iya. Sekaligus ulang tahun terakhir Jakarta menjadi ibu kota. Ibu kota. Oh setelah itu sudah pindah statusnya ibu Sudah pindah kota status. ke Kalimantan, Iya, ke IKN. Agustus kemarin diresmikan. Oh iya betul. Berarti kau nonton di Sigit kemarin konser itu merayakan hari terakhir Merayakan hari. Jakarta Ya kalau sebagai ibu kota. iya bisa jadi. Sampingan. Kalau saya sama Fran ini sudah baku tahu lama, atau orang dari zamannya Rumah Hutan tahun 2000 berapa, tahun 16 kah? 2000 iya 16. Iya 16. Pokoknya pas setelah Rumah Hutan waktu itu bantu bikin Eclipse Festival. Habis itu baru baku dapat orang Baru tuh. dapat 2000 setelah Eclipse Festival Iya, setelah Eclipse kau sama Ipul sama itu Sukman. Saya yang sounding pertama itu Ipul. itu bagaimana kau tahu itu tempat itu? Si Ipul karena dia dulu kan sempat kuliah di Unpad. Terus dia keluar. Nah, semenjak kuliah habis dia keluar dari Unpad kuliah sama-sama sama-sama ketemu di Stimik.
Iya. Sudah kita orang melakukan kegiatan bersama lah. Iya. Saat itu cukil juga kalau tidak salah. Iya. Nah, saat proses cukil itu, Ipul langsung bilang, Iya. Pandi, kau lihat ini, dia kasih lihat referensi. Orang kesana bagus dia bilang ini, kalau mau Di mana itu? di rumah hutan. Maksudnya melalui apa? Foto, Facebook. Facebook. Waktu itu Oh, Facebook. Ih, saya bilang, Pul, mana datang ke sana? Iya. Suka sekali saya. Datang sudah kamu? Sudah datanglah saat itu, malam kayak orang sampai waktu. Iya, Ada saya ingat kegiatan. sekali. Malam. Ada ada recording musik. Yang sama Ayam Kaili kolaborasi sama Eureka. Mereka. Oh, pas live recording itu ya. Di situ saya bilang, oh ini dunia ini. Ini luar biasa. Iya, dari situ perkenalannya kita orang pertama, saya dengan Frandi. Sama beberapa teman-teman yang lain juga yang sudah ada di rumah hutan duluan. Akhirnya Kayak baku tahu. Udi juga. Udi. Oh, Udi sama-sama kamu satu kampung ya? Iya. Udi duluan kayak tahu. Iya, Udi, iya. Kamu duluan, apa Udi duluan, setahu. Udi duluan. Nah, dia kenal Bang Rio, Arfan dia kenal. Terus Waktu kamu datang, ada Udi juga tuh? ada Ketemu Udi juga tidak ya? kayaknya ada Udi juga waktu itu. Mungkin dia datang pas malam-malam begitu tuh. Atau ada yang Udi sebenarnya, Udi yang ajak ke sana. Baru ibu? Nah, nanti mungkin nextnya. Kurang lebih begitulah dia punya Saya juga ingat. Yang saya ingat itu malam kita orang ketemu. Saya ingatku ada Ipul juga. Ada Ipul. Kan di meja itu tuh. Meja Di panjang. meja panjang ada lampion. Lampion. Ada saya ingatku ya, ada kau, Sukman, Ipul, ada Udi juga. Jadi kita orang habis selesai recording itu, atau dorang sebentar kayak bahas headset atau apa. Iya. Terus kelarlah recording mungkin, baru baca cerita di situ. Maroko di situ. Nah, habis itu ada kegiatan di Taman Budaya Gedung Budaya ini. Golni. Di Golni. Nah, itu kegiatan cukil pertama dan RHD. Orang ikut juga. Yang apa itu ya? Pameran kah? Ada film apa gitu yang Pemutaran film. Terus ada live musik, main ini. Pokoknya pertunjukan seni lah. Pemutaran film juga. Oh. Nah, Di situ sama-sama tuh orang situ sama-sama ke Golni itu. ke Golni. Saya lupa tuh aktivitasnya apa leh. Bagus itu kemarin. Agak atmosfernya itu kayak Iya. pokoknya agak ngeri-ngeri begitu. Kayak di situ saya Konseptual art konseptual begitu. begitu. Jadi itu yang terekam sampai sekarang. Iya. Ini ternyata aktivasi kesenian. Dari situ. Baru selanjutnya sudah sama mana kameranya? Mana? Ini nih. Nah, baru setelah itu sudah akhirnya kita orang berkoloni bersama setelah itu toh. Iya. Saya tinggal di rumah Di hutan. rumah hutan. Tapi memang itu tempat itu memang terbuka untuk umum, siapapun bisa tinggal di situ. Jadi tinggal di situ dan saling saling kerja bersama, saling bertukar ilmu. Jadi tidak satu direction begitulah. Jadi tidak hanya satu orang yang mengajar ke semua orang melulu begitu, tapi orang lain juga bisa yang saling bertukar lah. Saling bertukar. Iya. Baik yang memang tinggal di situ Ataupun yang datang, kebetulan datang misalnya, atau memang diundang untuk datang. sudah dari situ. Iya, dari situ baru banyak proses sudah kita lalui. Proses Akhirnya orang ke Bali. ke Bali. Panjang.
Panjang kenangannya itu rumah hutan. Keren lah rumah hutan. Bah. Iya. Karena apa yang bikin semangat itu, kita tinggal satu sama-sama di satu lahan, ya kan, berproses. Akhirnya kemudian kita akhirnya punya ruang-ruang masing-masing untuk tidur. Kita mencari kebutuhan untuk makan bersama. Iya. Jadi ada saja rezeki datang. Iya. Cuman memang kendalanya waktu itu, sebenarnya kan konsepnya utama itu kan menanam atau bercocok tanam. Cuman karena itu lagi susahnya. Sebenarnya kan itu lahan harus dipagar, harus diisolasi dari hewan-hewan ternak masyarakat sekitar yang dia lepas untuk cari makan itu. Oke. Kayak sapi atau kambing kan itu tuh. Jadi kalau itu juga salahnya kita kemarin, kurangnya kita tidak begitu terproteksi itu lingkungan dengan cara kita pagari itu. Jadi tanamannya kita orang itu dimakan juga sama itu hewan-hewan itu hewan-hewan ternak itu. Tapi sempat juga kita buat tanam, panen begitu. Di rica itu terutama. Rica itu yang panen sekali gitu orang. Saya ingat sekali tuh. Yang di samping bekas galeri yang tak bakar itu. Serius? Bakar orang. Nah, itu bagaimana ceritanya itu, Bang? Jadi itu kejadiannya itu saya ingat sekali itu kalau tidak salah 2016 tanggal berapa ya? Tanggal 11 kah atau tanggal berapa? Pokoknya itu hari pertama kalau tidak salah Eclipse Festival dimulai. Dapat kabar dari rumah, sementara di lapangan saya ini kan urus festival Eclipse itu, ditelepon sama Pak Ceku, dikasih kabar kalau terbakar si rumah hutan ini. Sudah, ya sempat panik dan tidak percaya begitu. Karena kan situasinya pada saat itu saya juga sementara sibuk tuh urus itu festival. Hari pertama baru ada kejadian di rumah. Jadi kan kemana-mana lah pikiranku. Akhirnya saya langsung datang. Hari itu juga, malam itu? Hari itu juga, habis buat telepon itu langsung turun saya ke rumah. Karena kan di Palu, kau tahu lah, tidak begitu jauh tuh. Iya. Kita orang punya lintasan kan tidak kayak 10 menit, 20 menit dari lokasi. Tidak kayak di Jakarta yang lalu lintas atau jaraknya berjauhan. Ini dekat, cuman kayak ya taruhlah 20 menit, setengah jam sampai di rumah. Saya cek sudah. Jadi, ya habis. Jadi dalam pikiranku itu tak bakar semua itu ya. Sama rumahnya kita orang, rumah utamanya kita orang itu panggung. tak bakar. Saya juga takutnya merembet ke kos kan. Karena kan rumah hutan itu kan lahannya kan bagus sebelah sama kos itu tuh. Iya. Pikiranku ke sana, baru kan pace-mace tinggal di situ. Oh jangan-jangan kejadian begitulah, kemana-mana pikiran. Ya ternyata cuman galeri itu yang tak bakar. Cuman ya bukan cuman juga sih, tapi kan banyak alat produksi, banyak karya. Iya, karya itu yang. Iya, di situ ada karya yang orang bikin sendiri. Ada juga yang kayak karyanya Elan sama Abah Endeng itu kan tak bakar di situ, karya lukisannya dorang. Padahal itu lukisan yang cukup fenomenal lah. Jadi masterpiece-nya Abah Endeng. Yang dia self portraitnya dia, baru ada payudaranya begitu. Tapi ada fotonya, nanti ditampilkan di sini. Ini. Nanti saya cari-cari dulu. Soalnya saya tidak bisa akses Facebook anunya. Oke. Facebook kecuali pakai Facebook. Kalau aku ada Facebook. Ada. Ada Facebook. Nanti kau masuk saja ke page-nya Rumah Hutan Drupadi. Ada semuanya sih. Kalau kau buka galerinya turun ke bawah ada banyak foto-foto di situ. Nanti bisa di-download semua saja itu. Oh iya, penting begitu. dokumentasi. Jadi arsipnya kita orang. Sekarang sudah di Bekasi kita orang Fani. Itu berapa tahun lalu itu kita orang di rumah. Tidak kita bayangkan. Iya. Hari ini kita di sini, ketemu lagi, tinggal sama-sama lagi, berproses.
berkarya sama-sama. Ya karena koneksi di rumah hutan itu sehingga saya berani misalnya ke Bali Iya. karena koneksi itu. Terus saya kemari, jadi terbuka lah. Walaupun secara tidak langsung, tapi ya, cukup ini Cukup menginspirasi. menginspirasi. Bikin kita jadi berani kayak kalau mau keluar dari tempatnya asalnya kita, minimal ada metode lah. Oke. Tuh. Kayak mencari kantong-kantong yang kolektif atau komunal. Nah itu di situ juga saya belajar Iya. kolektif. Begitu. Itu juga metode yang saya lakukan kalau mau kayak beberapa ya. Karena saya kan lama berproses di Jogja tuh. Di Jogja, habis dari Jogja saya ke Bali. Di Bali itu notabene tidak ada yang saya kenal. Oke. Ke situ. Memang alasanku pertama ke Bali itu karena proyek dokumenter. Tapi setelah proyek itu sudah selesai, saya balik ulang ke Jogja. Balik ulang ke Jogja. Tapi saya ingin lagi balik pulang ke Bali. Cuman kan sudah tidak ada alasan. Iya. Toh? Bagaimana ceritanya? Iya. Jadi prosesku waktu saya dapat kesempatan di Bali bikin dokumenter itu, di situ saya perkuat ini pertemanan. Oke. Sampai dapat link rumah Sanur ya? Iya, waktu itu belum ada rumah Sanur. Oh belum jadi rumah Sanur? Belum. Rumah Sanur itu tahun berapa ya? Tunggu. Setelah itu, Setelah jadi proyek. kan 2013 saya ke Bali pertama itu. Proyek dokumenter itu. Mungkin rumah Sanur itu mulai ada, saya lupa tahun pastinya. Sekitar setahun kemudian mungkin kayak 2014 atau 2015. Mulai naiknya ini kan kreatif hub begitu ya, Iya. awal-awal. Awal-awal coworking space, Coworking space. creative hub. Termasuk mereka juga jadi apa ya? Jadi inspirator lah di Indonesia membangun ruang-ruang hub, ya kan yang proper, yang dalam artian ketika tercipta ruang itu, individu yang berproses di dalamnya harus berupaya untuk produktif, Iya. bikin sesuatu, belajar sesuatu, kemudian kan itu nanti jadi ilmu atau jadi kapasitas masing-masing tuh, Oke. baru baku tukar. Makanya ada slogannya, saya ingat, Iya. koneksi, Oh iya, connect, connect, create, collaborate. collaborate. Iya. Jadi terhubung dulu, connect, baru setelah terhubung baru Masing-masing menciptakan sesuatu dari keterhubungan. Oke. Menciptakan sesuatu. Celebrate. Baru endingnya kita selebrasi. Celebrate. Gitu. Connect, create, collaborate, celebrate. Celebrate. Seru itu konsepnya. Bagus. Almarhum Kang Ayub Budiman itu jadi mentornya, jadi pemikir di rumah Sanur. Baru kemudian ruang-ruang yang lain mulai berhadiran, mulai muncul. Mulai terbuka ini ya, Iya. ruang lain. Kurang lebih semangatnya rumah hutan Drupadi juga waktu itu. Yang saya lihat pertama waktu saya ke Bali itu, waktu itu belum ada rumah Sanur. Pertama saya dapat kumpulannya dorang itu kopi kultur dulu. Masih kopi dulu ya? Masih warung kopi. Warung kopi. Di Kerobokan situ tuh. Oh. Waktu itu masih dapat site dari Wisnu Open Space, ada Yayasan Wisnu. Jadi dia punya pojokan begitu di mana di salah satu sudut di halamannya dorang. Disitulah dikelola sama kopi kultur ini. Baru sudah berkumpul orang pelaku-pelaku kreatif di Bali. Dari situ saya lihat, ternyata menarik ini. Saya pelajari sudah ininya kan kulturnya mereka. Kulturnya ya itu saling bertegur sapa. Ketika ada orang baru, ya disambut, diajak ngobrol. Baru ketika memperkenalkan orang,
Nah, itu juga yang menarik. Jadi ketika ada orang baru yang misalnya saya tahu kau, saya mau kasih kenal kau sama Ical misalnya, Mengkoneksi kan. supaya terkoneksi. Jadi begitu yang mereka lakukan. Tapi saya intro juga ke Ical bahwa, kenalkan Prandi, ini temanku, dia profesinya sebagai seniman cukil misalnya, juga bekerja sebagai video editor. Iya. Sehingga teman yang kita mau ajak kenalan ini akhirnya Terbuka. begitu. Jadi dia juga punya alasan untuk membahas sesuatu. Jadi tidak bawa diam begitu ya. Iya. Tuh, tidak, ini orang ini Iya. siapa, baru apa profesinya. Jadi kan dengan kita menjelaskan, oh ini profesinya, jadi orang yang kemudian baru berkenalan dengan kita juga jadi punya alasan, punya bahan, Punya bahan untuk lah untuk. bertanya. Atau siapa tahu pada saat itu mungkin dia sedang butuh juga. Iya, jadi terhubung lah. Iya, jadi terhubung. Nah, itu connect-nya itu di situ. Connecting people. Iya, connecting people. Kayak Nokia. Begitu, Frandi. Kurang lebih begitu. Iya. Tapi menarik lah. Menarik pengalaman yang sudah orang lalui dari rumah hutan. Sekarang kita orang bikin kumpulan lagi, bikin persekutuan baru namanya Studio Pakaroso. Kurang lebih sama. Cuman Studio Pakaroso ini lebih, bisa dibilang lebih punya alasan lah, punya tujuan. Iya. Iya kan? Ya, tujuannya untuk bertahan hidup melalui seni rupa. Seni rupa. Jadi memang konten utamanya kita orang di sini adalah melakukan kerja-kerja seni rupa. Kalau waktu di rumah hutan lalu kita orang kan kecenderungannya eksperimental tuh. Oh iya. Pokoknya kumpul saja dulu. Kadang-kadang kita tahu kita mau bikin apa, iya kan? Proses belajar lah. Iya. Tidak terlalu punya ambisi begitu ya. Waalaikumsalam. Bolos kita. Hah? Bolos. Bolos apa? Bolos hari Jumat. Tidak dengar apa kan ceramah. Tidak. Masih tak beda. Ini masih. Oh, Jumat bolos. Jadi terus sekarang di Bekasi, saya bisa ketemu Bang Adit sama Bung Bung Iyar. Iyar itu karena Studio Pakaroso. Sama, saya juga. Salut. Sebenarnya belakangan ada ini. Sebenarnya sudah lama mau punya studio sendiri, dan Oke. karena memang saya tahu ya, mungkin apa ya, tabiatku ya, atau passionku mungkin tinggal berkelompok gitu ya. Nah, mungkin untuk kita orang bisa ada di sini tak ketemu sama-sama itu karena punya sama-sama Pemikiran yang sama. punya pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama, atau punya keminatan yang sama lah, Minat yang sama. suka berkumpul sama-sama. Walaupun memang saya sudah berkeluarga sekarang, sudah punya hunian sendiri. Iya, itu juga saya salut juga dari Bang Rio kan. Berkeluarga tapi masih masih satu frekuensi, itu kan tidak gampang membagi waktu keluarga dan Wah gitu ya. Tapi memang mungkin harus dipisahkan wilayah personal oke, sama wilayah kolektif. Berarti kita perlu ruang-ruang personal, itu perlu juga sebenarnya. Perlu juga Tetap. ruang-ruang personal itu, baik secara fisik Oke. ataupun secara konten. Fisik itu kan kalau kayak di Studio Pakaroso ini kan yang banyak kita ekspos itu kan ya ruang studionya ini tuh. Iya. Tapi kamar-kamarnya kita masing-masing itu katakanlah Private itu lah. sebagai ruang private begitu ya. Tidak diekspos lah. Iya, jadi kita tidak kita kerja di ruang ini, kita tidur di sini juga, tidak. Oke. Gitu. Kan baku campur itu. Iya. Tuh. Jadi kalau ini anggaplah kamarmu itu ada di tempat lain. Tuh, yang sebenarnya ada di ruangan sini tuh. Tapi kok kayak terpisah begitu ya? Iya. Kau mau butuh istirahat, mau butuh menyendiri atau Iya. butuh apa, tinggal ke kamar tuh. Jadi tidak. Iya.
begitu, tidak baku campur. campur antara ruang kerja atau sama tempat istirahat ya. Istirahat. Karena itu apa? Ada faktor psikologinya juga. Iya. Psikologi di tempat kerja sama Sama di ruang pribadi. pribadi. Memang harus dipisah. Ya bisa dicampur itu karena kan beda ini. Beda, tidak termanajemen bagus. Saya pernah baca juga itu, dong bilang minimal jarak tempat kerja dan rumah itu setengah jam lah. Jadi ada transisi Iya. dari kita di rumah yang santai terus Ke tempat kerja. tempat kerja itu Yang dimana di tempat kerja kan konsentrasinya kerja, beda. toh. Ah. Iya toh. Mau bikin ini, mau bikin itu. iya. Itu juga. Iya. Nah, gitu dia. Ya itulah obrolan santai kami sambil mencoba mikrofon. Oke, coba kita lihat.